Halo, saya Agung. Selamat berjumpa kembali. Saat ini saya akan membahas tentang eh, bagaimana cara hidup di luar negeri. Jadi mengenai progres kita dan lain sebagainya sudah saya bahas dalam program saya yang lalu. Sekarang ini saya ingin menjelaskan tentang how to live in other country as an expatriate. Pertama, setelah kartu nikah yang Anda dapatkan dari negara Indonesia sudah di tangan Anda. Nah, itu kartu nikah, surat nikah itu ada dua, satu untuk suami, satu untuk istri. Jadi masing-masing pegang ya. Nah, Anda akan ke luar negeri. Pertama yang Anda lakukan adalah meminta sponsorship dari keluarga suami Anda sendiri. Jadi nama surat itu adalah letter of invitation ya. Jadi surat itu nanti akan datang melalui pos, harus original ya. Jadi keluarga dari suami atau istri Anda akan mengirimkan Anda selembar sertifikat itu datangnya dari immigration tempat negara masing-masing suami atau istri Anda berada. Biasanya dikirim sama orang tua mereka ke alamat Anda sendiri. Jadi itu yang harus dilakukan. Dan surat itu Anda bawa ke konsul negara konsul suami atau istri Anda masing-masing dengan KTP, dengan kartu nikah Anda. Juga itu akan membantu. Sebenarnya itu tidak perlu, tetapi itu akan membantu bahwa Anda memang sudah nikah sama suami atau istri Anda yang akan berangkat sama Anda. Jadi Anda akan diantar ke embasi masing-masing. Oke. Itu ada dua cara. Anda bisa datang langsung ke konsulat jenderal, atau Anda bisa datang ke konsul. Setiap daerah biasanya, kalau di Bali itu ada konsul namanya. Kalau misalnya kalau misalnya konsulatnya ada di Jakarta atau Surabaya, biasanya ada konsulnya. Jadi ada perwakilannya yang ada di Pulau Bali. Jadi Anda bisa kontak mereka dan mereka akan jelaskan apa-apa yang Anda akan butuhkan. Jadi biasanya mereka sangat baik sekali untuk membantu Anda bisa berangkat dengan suami atau istri Anda. Nah, setelah Anda mendapatkan visa, nanti Anda akan mendapatkan visa turis ya. Itu visit visa nanti itu berlaku 1 sampai 3 bulan. Biasanya 30 days to 90 days. Nah, setelah Anda mendapatkan itu, Anda bisa berangkat ke luar negeri ya, dengan jangka waktu tinggal selama 3 bulan ya. Dan kalau misalnya Anda mendapatkan 1 bulan dan Anda akan mendapat di tempat negara istri Anda, kalau Anda di Eropa yang saya tahu, itu Anda akan datang aja ke imigrasi. Jadi 1 bulan mau tinggal di sini tadi planning ya, dan visa dapat cuma 30 days. Jadi Anda mau tinggal 1 more month, itu bisa Anda lakukan. Jadi Anda ajak suami atau istri Anda ke imigrasi terdekat untuk reapply namanya. Jadi reapply di negara itu sendiri. Jadi Anda akan ke City Hall namanya di sini. Jadi Anda ke sana aja. Nanti Anda akan dikasih extension to stay another 30 days. Begitu Anda masuk ke negara tempat isi atau suami Anda punya dua pilihan. Anda kembali lagi ke Indonesia atau stay in the country. This is two way to do it. Okay, now depend of you. Jadi tergantung Anda mau tinggal atau tidak. Nah, itu biasanya Anda bisa putuskan antara suami Anda atau istri Anda. Nah, kalau Anda mau tinggal di luar negeri, this is the way to do it. Ini adalah cara yang Anda lakukan. Pertama, Anda harus menyiapkan kartu nikah. Kartu nikah itu akan ditranslate dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa masing-masing tempat negara suami atau Anda berada.
Jadi itu ditranslate, didaftarkan dulu ke bagian pernikahan di sini, didaftarkan dulu, nanti akan ada surat bahwa dalam bahasa mereka bahwa si A dan si B memang benar suami istri. Nah, itu yang Anda lakukan dulu. Nah, setelah itu keluar, Anda siapkan itu, Anda punya paspor, Anda punya insurans, Anda harus punya insurans yang berlaku di negara itu sendiri, ya. Murah kok insurans ini. Anda bisa mendapatkan dengan less than $100, maybe €100, less than €100. Jadi Anda udah bisa mendapatkan apa namanya, Anda udah bisa mendapatkan insurans itu selama setahun, ya. Jadi Anda pegang itu, Anda bayar. Nah, itu nggak mahal bayarnya, kalau di kita lebih mahal. Jadi kalau di sini nggak kena pajak. Jadi kita bayar sekitar, I think is untuk mendapatkan apa namanya, resident namanya, ya, temporary resident di sini itu cuma sekitar €10, €10. Jadi sangat murah sekali. Nah, itu Anda datang ke immigration dengan appointment, karena di sini kalau nggak ada appointment nggak bisa. Di luar negeri itu Anda harus pakai appointment dulu. Di kita juga sudah mulai begitu. Jadi kita sudah bagus sekarang sistem di Indonesia. Jadi di sini juga harus pakai appointment. Tanpa appointment Anda tidak akan dilayani. Jadi Anda ada appointment hari Selasa tanggal berapa, hari Senin tanggal berapa. Jadi Anda akan melakukan itu. Nah, setelah Anda melakukan appointment, Anda akan mendapatkan akan membawa dokumen Anda itu yang saya sebutkan tadi itu ke tempat masing-masing. Jadi jangan lupa bawa foto yang kira-kira 3x4 lah, yang berwarna, yang terbaru, ya. Nanti diminta foto di sana, oke? Dan di sana juga Anda akan difoto. Nah, proses ini 3 bulan, ya, untuk mendapatkan resident letter of resident, resident card itu 3 bulan. Jadi Anda akan semua data diambil. Setelah itu Anda bisa, makanya Anda harus punya visa lebih dari 3 bulan. Jadi bilang sama ambasador di tempat di Indonesia, untuk Indonesia, sebelum Anda berangkat Anda akan apply temporary resident, di luar. Jadi temporary resident tinggal di negara masing-masing, ya, di negara suami atau istri masing-masing. Nah, mereka akan kasih, biasanya mereka kasih 1 year, ya, depending how they look at you. Jadi sometimes you very lucky, you get 1 year, sometimes 3 months, depending. Kalau udah dapat 3 bulan udah oke, nggak ada masalah. Karena di sini Anda bisa setelah 3 bulan bisa apa namanya, bisa memperpanjang 1 bulan lagi. Jadi sebelum apa namanya, kalau Anda sudah apply itu kayaknya nggak ada masalah. Jadi saya kurang jelas sekali itu, tapi yang jelas kalau Anda udah apply kayaknya you good to stay, just to wait for the card coming, apa namanya, the resident card coming, and then you fine, okay? Nah, setelah itu apa yang Anda perlu lakukan adalah menunggu, ya, menunggu apa yang akan Anda dapatkan adalah card, ya. Jadi menunggu itu. Jadi you do your own thing. Anda akan mencari pekerjaan, whatever you want. Okay. Biasanya sih kalau all Europe sekarang karena European Union, jadi semua yang Anda proses yang ada di salah satu tempat negara lain di Europe yang ikut European Union itu sama. Jadi nggak ada beda. Jadi Anda punya sunken visa, namanya sunken visa, ya. Visit visa, sunken visa namanya. Jadi Anda masuk sunken area. Contohnya misalnya kalau di Indonesia Anda tinggal masuk dari Jerman, dan dari Jerman ke negara tempat lain, itu nggak ada masalah. Jadi you enter Germany one only, this time your passport, and then you okay, you can go anywhere in Europe. Jadi Anda bebas, ya. Nah, untuk bekerja di sini, nah, this is the trick, okay? Untuk bekerja di luar negeri itu adalah ada trick, ya. Kalau misalnya di tempat Anda tinggal, suami Anda tinggal, istri atau suami Anda tinggal, tidak ada kerjaan dan tidak ada kerjaan available, itu masalah bahasa. Yeah, you can talk, for example, if you stay in Ukraine, in Romania, this is an Eastern country, yeah, in other country that doesn't use you cannot speak language, Anda tidak bisa bahasanya mereka, Anda choose
ya. Anda bisa cari di Google itu, international company ada di sana. Jadi Anda cari, biasanya mereka butuh orang-orang yang bagus bahasa Inggrisnya, harus bagus bahasa Inggrisnya sebagai ambasador mereka di tempat negara-negara itu. Jadi paling gampang, nggak ada masalah. Kalau Anda di Germany misalnya, Anda harus bisa bahasa Jerman. Tapi kalau udah di dalam, Anda oke sebenarnya, nggak ada masalah ya. Nah itu biasanya Anda kalau mau kerja, yang lebih gampangnya adalah kerja apa? Kerja di airport, itu paling gampang. Jadi di airport kan internasional, jadi misalnya France Air, whatever, they using English, dia menggunakan Inggris. Jadi Anda melamar aja ke apa namanya, ke tempat ke airline ya. Jadi Anda akan gampang mendapatkan pekerjaan, tidak sulit ya, asalkan Anda tahu caranya ya. Asalkan nanti untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri nanti pada apa namanya, program saya berikutnya. Jadi kalau dalam hal tinggal sekarang di negara suami atau istri Anda, sudah saya jelaskan. If you need more info about what you need to know, apa yang Anda ingin ketahui, please let me email. Okay, let me email to taksubali@yahoo.com. Saya akan jawab semampu saya. Jadi saya kira itu yang perlu dilakukan. Nah, sekarang Anda akan mungkin ingin mengetahui bahwa selama Anda tinggal di luar negeri ya, di tempat suami atau istri Anda, what is good and what is not good, and what do and what is not to do, itu yang perlu ya. Sebagai orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, Anda harus perhatikan. Pertama, you have to change your behavior ya. Anda tidak akan bisa ya seperti hidup di Indonesia. Oke? Contohnya, Anda tidak akan pernah bisa keluar, Anda tidak akan keluar malam ya. Speaking with a friend outside, drinking and come back late. Itu tidak berlaku di sini. You enter the house. This is my place, yeah, with my family over here. You enter the house, yeah. The only thing you can do, play with your kid, do housework, anything you want to do, but in the house, because the people over here, orang di luar negeri tidak banyak main di luar. Nggak kayak kita ada sabung ayam, ada ini, ada itu, itu tidak ada di sini. Jadi Anda harus, itu one thing you need to do adalah change your behavior ya. Kebiasaan yang Anda lakukan di Indonesia harus dirubah. Yang kedua, cara makan ya. Cara makan yang paling harus Anda perhatikan di sini. Anda tidak bisa makan lagi pakai tangan ya. Anda harus makan pakai pisau dan garpu. Anda harus belajar itu. Jadi itu ya. Yang kedua, cara Anda makan, cara mengunyah ya. Orang Eropa ya sangat tidak suka kalau Anda makan mengunyah dengan membuka mulut ya. Saya nggak bisa menjelaskan, jadi Anda tahu bagaimana orang kita makan. Jadi suara, kalau di kita semakin bagus, semakin besar suaranya, mungkin semakin nikmat. Tapi di sini dibilang gross, dibilang disgusting, orang sini bilang. Mereka nggak suka itu. Jadi Anda harus tutup mulut, ya. Makan harus tutup mulut, ya, dengan pelan-pelan makan di sini. Ingat, di sini makanan juga tidak akan sama dengan di Indonesia. Anda tidak akan pernah menemukan lawar Bali, ya, ayam goreng, lele goreng, tidak ada itu di sini. Ya. Itu tidak ada. Anda harus bisa makan makanan orang sini. Jadi Anda harus stomach Anda, perut Anda harus sudah siap untuk itu. Ya, itu yang pertama Anda lakukan. Ya, jadi to change your behavior. Nah, ini perlu waktu, ya.
dan you don't have time because when you have a kid, your kid also, anak-anak juga akan memperhatikan cara Anda makan, cara Anda apa yang Anda lakukan di Indonesia bagi di sini tidak bagus. Karena ingat, orang Eropa kalau nggak suka langsung dibilang, saya nggak suka itu, disgusting. Jadi mereka straightforward. Jadi dan itu akan bikin Anda sakit hati. Ya, dari sakit hati ini Anda mau pulang, ya. Kalau Anda mau pulang gimana? Ya, Anda mau pulang. Oh, di Indonesia hidupku bebas, berarti Anda akan meninggalkan keluarga. Salah Anda. Itu sebenarnya. Jadi Anda harus bisa merubah sistem kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik di Eropa ya. Saya nggak bilang bahwa di Indonesia itu jelek, tapi kan budaya kita masing-masing beda. Kalau orang Eropa ke Indonesia, ya mereka belajar untuk makan nasi dengan tangan. Kalau kita ke sini, kita harus ikuti culture mereka, budaya mereka, kebiasaan mereka. Kita nggak bisa tentang itu karena nanti akan ada gap, ya. Akan ada gap. Nanti kalau sampai Anda tidak mengikuti itu, ya Anda out daripada community di sini. Anda nggak akan bisa bertahan di sini. Nah, itu yang perlu Anda lakukan. Itu di dalam family dulu, di dalam keluarga dulu ya, di dalam family dulu. Anda lakukan cara makan, cara mengunyah, makan makanan yang Anda akan makan. Terus terang, saya suka makanan orang sini ya. Saya suka juga makanan Indonesia, tetapi saya suka juga makan orang sini karena terus terang aja saya suka makan daging ya. Jadi mereka punya banyak daging. Saya makan daging every day ya. Every day. Saya suka sosisnya mereka, saya suka sosisnya so much. I eat most of the time meat. Jadi mereka untuk reserve food mereka lebih bagus dari kita. Nah, itu aja. Jadi untuk makanan Anda jangan khawatir. Kalau Anda mau meat, you can meet the best, terbagus ya. Tapi terus rasanya tidak akan ada pedas seperti di kita. Nah, Anda harus bisa itu ya. Anda harus bisa adaptasi namanya. Jadi mengadaptasi dengan situasi orang sini. Oke. Yang lain Anda perlu lakukan adalah bisa menerima attitude, kelakuan orang sini ya. Jadi kadang-kadang mereka mereka katakan straight tapi tidak marah, tapi Anda sendiri Anda akan pikir mereka marah. Jangan sampai. Nah, Anda harus belajar seperti itu. Anda harus belajar untuk bisa menerima budaya orang sini. Nah, sedangkan yang lainnya adalah kehidupan sehari-hari ya, karena Anda susahnya nanti di sini nggak ada dagang bakso ya, nggak ada dagang mihun, mie goreng, tahu goreng, nggak ada ya. Jadi Anda keluar kalau Anda mau beli sesuatu ya Anda masuk ke minimarket ya. Jadi minimarket di sini, di minimarket atau supermarket di sini sangat, itu yang paling Anda bisa masuki untuk beli apa-apa. Jadi Anda harus masuk seperti itu. Nah, yang kedua adalah Anda harus punya kerja di sini ya. Karena kalau nggak ada kerja, Anda nggak akan bisa bertahan ya. Karena banyak orang yang mengira bahwa hidup di luar negeri adalah enak ya. Saya akan bilang bahwa ada baik, ada jeleknya juga. Kalau di Indonesia, kalau di kita orang nggak kerja, kadang-kadang mereka makan ya mereka makan, jadi kita makan seadanya. Jadi itu yang menjadi problem. Mereka makan, mereka nggak kadang-kadang ada orang yang ikut sabung ayam aja setiap hari mereka bisa makan. Nah, tapi mereka sudah pasti tidak akan kalah setiap hari karena banyak orang yang sabung ayam juga bisa hidup, bisa sekolahkan anak. Jadi mereka tergantung orangnya lah. Tapi kalau di luar negeri Anda harus bekerja dan Anda harus menghasilkan uang banyak ya, karena kehidupan di sini sangat mahal, sangat mahal di sini, dan Anda nggak bisa compare, nggak bisa bandingkan bahwa harga telur di Bali, di Indonesia sama di sini jauh berbeda. Harga super mie, di sini ada mie ya, ada juga super mie, cuman sesuai dengan rasanya
orang di sini tidak akan seperti rasa mie ayam yang ada di Bali. Itu ada. Jadi itu kehidupan ini mahal, tidak murah. Jadi pertama harus pikir gas, air, ya, food, makanan, itu Anda harus pikir. Dan semua mereka pakai euro, jadi mahal, ya. Jadi mahal. Nah itu jadi itu jelek. Itu menurut saya itu jeleknya. Tapi kebagusnya ya, you have high standard living over here. Your living standard is very high. Okay. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana standar hidup yang tinggi dan rendah. Yang jelas mereka punya standard living, high standard living. Jadi mungkin contohnya seperti ini. Jadi kalau di kita contohnya dalam satu rumah, ya, rumah ini nggak bisa besar, saya tinggal di apartemen, ya, sama 4 orang, 1 istri saya, 2 anak saya, sudah cukup. Jadi semua dari sini. Jadi dari kitchen, dari living room, kamar, sudah lebih dari cukup. Jadi kita hidup simple, ya, tetapi mahal. Jadi contoh high living, contoh high standard living adalah kalau di kita, ya, kita tinggal, banyak orang-orang kita masih saat ini yang saya sangat sedih itu adalah orang kita masih di bawah kemiskinan. Jadi mereka belum pernah merasakan akan namanya bagaimana sih hidup ini sebenarnya, bagaimana kita sebagai manusia hidup sebenarnya. Mereka ada yang tinggal di bawah jembatan, rumah di rumah bedeng, ya. Jadi itu yang membuat, itu namanya low class. Nah, jadi kehidupan kita masih rendah. Jadi nilai hidup kita masih rendah. Tapi kalau di sini, kalau yang mereka memilih untuk tinggal di jalan, that's up to them. Banyak juga mereka yang memilih tinggal di jalan karena mereka nggak bayar pajak, mereka nggak bayar mereka nggak bayar pajak, juga mereka nggak akan bayar listrik, dan lain, mereka free, ya. Tetapi apakah itu yang kita mau dalam hidup? Kan begitu. Jadi semua orang juga punya kehidupan masing-masing. Jadi itu yang membuat perbedaan hidup dalam dunia ini. Ada yang memilih sebagai orang jalanan, ada yang memilih with normal standard living of life, gitu. Jadi itu yang bisa saya katakan. Jadi silakan kalau misalnya ada hal-hal yang ingin Anda ketahui tentang hidup di luar negeri, silakan kirim email Anda ke email saya, yaitu taksubali@yahoo.com. Untuk program selanjutnya adalah bagaimana cara mudah untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. That's gonna be my next. Itu adalah my next project. Oke. Kita akan bertemu lagi. Salam sejahtera. Semoga kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya berharap apa yang saya utarakan tadi adalah bisa sedikit membantu masalah-masalah yang mungkin belum bisa terjawab selama ini. Saya kira sekian dulu. Saya Agung. Sampai jumpa. Bye.